jangan seperti S1. Kalau S1 ada yang mau tanya, nggak ada Pak. Nah itu. Setelah itu ditanya nggak bisa, iya terusan. Oke ya, berarti teman-teman tolong nanti ketika masuk S2 ini pola pikirnya dirubah. Ya ketika teman-teman kuliah S2 ada pertanyaan sekecil apapun belum jelas, kok nggak bertanya, itu nggak ada bedanya dengan S1. Paham ya teman-teman ya? Sekecil apapun pertanyaan harus mulai latihan untuk diskusi, mempertanyakan. Baik, rekan-rekan semuanya akan saya share screen. Saya belum dapat ID host juga, jadi nggak bisa direkam ini. Oke, langsung saya share materi dulu aja. Oke. Melihat materi saya teman-teman? Wah, ini slide pertama saya. Ini saya dulu waktu beberapa kilo lebih langsing ini ya. Oke, baik rekan-rekan semua ya. Nama saya Mepe Kurniawan, ya S1 saya di S2 saya di Amikom, Insya Allah S3 tahun depan di Amikom ya. Insya Allah tahun depan Amikom akan mempersiapkan untuk S3. Jadi anaknya Amikom bener-bener saya ini ya. Oke, baik. Untuk nomor telepon saya teman-teman, ini nomor saya. Ya tidak perlu ngirim pulsa ya, karena ini pasca bayar, jadi nggak bisa. Teman-teman ada grup WA nggak? Ada. Semua satu angkatan ini ada grup WA. Sementara yang matrikulasi. Kenapa? Yang matrikulasi sekarang. Oh, seluruhnya berarti. Yang matrikulasi di TI ini aja dulu, Mas. Lah iya, maksudnya di sini ya, ada ya? Iya, iya. Oke, tolong teman-teman nanti koordinatornya salah satunya WA saya, atau saya dimasukkan selama kuliah, dimasukkan ke grup nggak apa-apa, dalam rangka kalau semuanya teman-teman ada jam kosong langsung ngabari saya masuk. Paham ya? Supaya materinya PTI ini sebenarnya kalau bisa itu cepet, Mas. Tapi kalau materinya ini terus habis itu 2 hari lagi itu agak miss nanti, karena ini materinya nyambung semua ini. Ya, karena materinya sangat ringan dan nyambung. Jadi kalau bisa jangan terlalu lama itu jaraknya. Jadi nyambung. Paham ya, teman-teman ya? Kalau berkenan loh ya, saya dimasukkan ke grup. Tapi kalau tidak berkenan, silahkan salah satu nanti WA saya, koordinatornya siapa. Begitu saya ada info kelas kosong, saya akan kabari teman-teman. Atau teman-teman ada kelas kosong, kabari saya. Supaya begitu deal, langsung koordinator tadi menyampaikan di grup, kita langsung ketemu di Zoom. Paham ya, teman-teman ya? Oke, baik. Kita lanjut teman-teman semuanya. Alamat email saya mekurniawan@amikom.id. Nah, ini nanti ada 2 kemungkinan teman-teman. Yang pertama, nanti setiap kuliah matrikulasi itu kan ada evaluasi. Evaluasi itu bisa ujian atau bisa membuat review saja. Jadi catatan penting pertemuan saya disimpan dalam bentuk PDF, di-emailkan ke saya. Kira-kira mau disepakati di awal apa nanti di akhir? Mau ada ujian atau mengumpulkan review saja? Review aja, Pak. Oke, kalau review aja berarti email saya tolong dicatat ini. Nanti kalau review saja di email ke sini. Paham ya teman-teman ya? Oke, baik. Berikutnya adalah tujuan dari materi matrikulasi PT ini adalah mengetahui pengertian, perkembangan, dan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk pengertiannya, kelengkapannya, dan cara penggunaan komputer. Oke ya, sebagai deskripsinya teman-teman secara detail itu nanti mempelajari tentang elemen sistem informasi, susunan cara kerja, uraian, keluaran, input, output device, konversi sistem bilangan, perangkat lunak, perangkat keras, kayak internet,
ya, desktop dan lain-lain. Nah, teman-teman, 6 materi yang akan kita pelajari adalah seperti ini. Yang pertama, hari ini pengenalan teknologi informasi. Jadi hari ini kita belum masuk ke materi full. Jadi kita hanya menyampaikan apa saja yang akan kita pelajari dulu secara garis besar. Berikutnya pertemuan kedua nanti kita akan mempelajari tentang sejarah komputer. Oke, teman-teman pernah belajar sejarah komputer ya? Oke, saya tanya, programmer pertama di dunia siapa? Salah satu programmer pertama di dunia. Ada. Lupa ya. Oh, ini yang satu kemana ini? Kayaknya hilang ini. Oh, ada. Satu programmer pertama di dunia siapa, teman-teman? Lihat ya. Lupa ya. Nah, nanti kita pelajari. Pernah dengar istilah bug? Penemunya siapa bug itu? Bug itu penemunya siapa? Lupa juga ya. Nah, baik, berarti kita layak pelajari ya sejarah komputer ya. Ya. Oke. Baik. Sejarah komputer kita pelajari. Sistem komputer. Oke. Hardware, software, firmware. Oke. Teman-teman, kita cek dulu. Kita layak kita pelajari enggak? Sistem itu apa? Dan bisa jawab. Pernah dengar istilah sistem ya? Sering, Pak. Pengertian sistem itu apa? Teman-teman MTI S2 itu istilah-istilah itu harus paham, bukan hafal ya, paham. Sistem itu apa? Alur. Alur itu. Alur ya, oke. Kalau informasi itu apa? Sulit mengungkapkan dengan kata-kata ya. Itu sebenarnya gampang. Nah, nanti kita pelajari. Berarti layak dipelajari ya. Iya, Pak. Aplikasi desktop. Aplikasi itu apa? Program. Nah, program itu apa, Bu Mala? Aplikasi ya. Balik lagi. Gabungan. Itu apa itu? Oh, ya. Gabungan elemen-elemen untuk mencapai suatu target. Oke, sebenarnya Mas Agung ini nggak inget-inget, tetapi inget sistem. Sistem itu elemen-elemen yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu. Itu justru sistem. Oke, nah aplikasi itu apa? Contohnya aplikasi apa? Gojek, ya. Nggak usah jauh-jauh. Microsoft Office, PowerPoint, Photoshop, ya Gojek itu juga aplikasi. Oke, kalau Gojek itu aplikasi berbasis apa? Android. Oke, kita masuk ke aplikasi berbasis web ya. Oke, penemu Android siapa, Mas? Pak Andrew. Siapa? Oke, berarti layak dipelajari semua ini ya. Aplikasi layak dipelajari, aplikasi desktop, web dipelajari ya. Iya, Pak. Oke. Biar lebih Sistem bilangan tadi juga perlu dipelajari ya. Oke, baik. Ya. Biar bisa tidur ya, penemu Android namanya Andy Rubin. Oke ya, kenapa kok Android itu sering bermasalah dengan iPhone atau dengan perusahaan Mac? Karena Andy Rubin itu dulu pegawai karyawannya Mac. Dia itu salah satu tim untuk interface iPhone. Makanya begitu keluar, oke ya, terus ketemu Andy Rubin, jadi interface-nya itu orang saya namanya lupa, tapi dia akhirnya ketemu Andy Rubin, join, nah akhirnya membentuk
operating system namanya Android. Makanya kalau Anda perhatikan, Android itu interface-nya dengan iPhone itu hampir mirip-mirip kan? Nah, karena desainernya sama. Paham ya, teman-teman ya? Nah, nanti kita pelajari. Baik, berarti layak dipelajari semua ini. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman. Pertama, sebelum kita masuk ke besok materi, tentunya kita harus pengertian teknologi itu apa? Pengantar teknologi informasi. Pengantar berarti nganterin ya. Teknologi menurut Manuel Castle, kumpulan alat, aturan, prosedur kayak ilmiah ya untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dalam kondisi perulangan. Jadi seumpamanya kipas, panas, kipas-kipas. Panas, kipas-kipas, panas, kipas-kipas. Perulangan nih. Akhirnya buat alat apa untuk supaya orang nggak perlu kipas-kipas ini. Kayak teknologi itu diciptakan untuk membantu kehidupan manusia, teman-teman. Ya, sebenarnya kipas itu teknologi juga. Ya, ini manual. Berulang-ulang ya. Akhirnya muncul berkembang, ditemukan magnet, ditemukan elektronik, akhirnya ketemu motor, dikasih baling-baling jadi kipas, terus orang kembung, ya akhirnya ketemu AC wattnya tinggi, ya akhirnya ketemu low watt, AC watt tinggi, low watt tapi lembab, akhirnya ketemu yang inverter dan seterusnya. Terus berkembang terus setelah teknologi. Menurut Ulul, kayak teknologi adalah memimpin secara keseluruhan dan memiliki metode rasional, kayak efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Intinya adalah membantu kehidupan manusia supaya lebih efektif dan efisien. Nah, Anda kan calon S2 nih, pernah dengar istilah efektif dan efisien, teman-teman? Bedanya apa itu efektif dan efisien? Efektif itu apa? Efisien itu apa? Kan biasanya biar lebih efektif kita bagi tugas. Lebih mudah. Supaya lebih efisien, ya kita lakukan secara bersama-sama. Efektif lebih mudah, efisien lebih cepat. Efektif lebih mudah, efisien lebih cepat. Berarti beda berarti ya. Tapi pernah dengar ya istilah efektif dan efisien ya? Pernah. Kenapa? Sebagai contoh, efektif itu untuk apa? Efektif itu lebih mudah. Efektif itu lebih mudah. Kalau efisien tadi lebih apa? Akurat, lebih cepat. Lebih cepat. Bukan efektif itu lebih cepat. Mamanya nih, ini ada ada sampah banyak. Yuk supaya efektif kita kerjakan bareng-bareng yuk, biar cepat. Paham teman-teman? Saya kasih contoh ini deh, logika ya. Mas Agung, ngekos atau rumah sendiri Mas Agung? Hah? Rumah mertua. Oh, PMI deh. Pondok Mertua Indah ini ya. Oke. Punya kamar ya. Ya. Oke, kalau di kamar ada satu nyamuk, cara matinya gimana Mas? Ditepok ya. Satu nyamuk. Kalau dua nyamuk ditepok juga. Ada 10 nyamuk. Obat. Pakai obat. Obat apa? Obat cacing atau Obat nyamuk. obat nyamuk ya. Obat nyamuk bakar atau semprot? Semprot. Hah? Oh, elektrik. Kalau ada 100 nyamuk di kamar, Mas. Cara matiinnya yang paling cepat gimana? Penyemprot. Oh, kalau ada 100 nyamuk di kamar Mas Agung, cara matiin paling cepat gimana? Pertanyaannya kamar atau sarang nyamuk itu, Mas? Oke ya, jadi gini teman-teman.
Saya tanya ya, dari keenam mahasiswa di sini ya, ada 100 nyamuk dalam kamar. Cara matiin nyamuk paling cepat, silahkan dijawab. Silahkan berargumen, silahkan memberikan usul. Mematikan 100 nyamuk paling cepat dalam sebuah kamar. Fogging, Oke, Pak. ada yang menjawab. Oke, Mas Gabriel, jawabannya apa? Di fogging, Pak. Di fogging. Oke, ada yang lebih cepat daripada di fogging? Pertanyaan saya yang paling cepat loh ya. Ada yang lebih cepat dari di fogging? Apa, Mas Rais? Semprot tadi, Pak. Disemprot. Disemprot. Oke, baik. Ada yang lebih cepat daripada disemprot dan pakai obat dengan fogging? Bebas ini teman-teman, nggak ada salah. Pendapat itu bebas. Yang penting jangan cara saja sih. Ya, silakan. Pertanyaan saya, yang paling cepat untuk membunuh 100 nyamuk dalam kamar. Kalau disemprot butuh sekian detik lah ya. Mati, plek 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 plek. Ada yang lebih cepat lagi ya kira-kira? Belum nemu jawabannya. Ada ya Kak, dulu mahasiswa ada yang dibakar, Pak. Menurut saya dibakar dengan disemprot, sempat disemprot. Kalau dibakar kan merambat dulu ya enggak. Semprot, zut, kembung sak wong-wonge ya. Oke, baik. Yang paling cepat kalau menurut saya itu dibom, Mas. Saya kan tanya paling cepat. Saya enggak tanya resikonya apa. Saya kan paling cepat. Dibom, debel mati, Mas. Sekian detik, Mas. Sak wonge ya. Saya tanya paling cepat ya, bukan resikonya ya. Ya, makanya teman-teman, inilah ada hubungannya dengan efektif dan efisien. Kalau teman-teman membahas tentang efektif saja, supaya cepat, ya dibom, Mas. Gimana ini cara efektif membunuh nyamuk? Ya dalam sekian detik, ratusan nyamuk dalam kamar secara efektif, ya dibom. Tapi, makanya teman-teman, di penelitian itu mesti ada gimana bla 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 agar efektif dan efisien. Cepat, tapi efisien. Paham ya teman-teman ya? Berarti efektif itu hubungannya dengan waktu. Kalau efisien itu lebih ke dalam tanda kutip biaya lah. Cepat, efektif dulu, tapi nggak efisien, apa rusak semuanya. Kurang lebih kayak gitu. Nah teman-teman, kenapa untuk membuktikan efektif dan efisien itu harus diteliti dan uji coba? Contoh gini. Mas Gabriel tadi kan dari Jakarta, aslinya Purwokerto, kuliahnya di Jogja, betul ya? Mas Gabriel, supaya efektif dan efisien itu harus diuji coba, harus dilakukan. Penelitian kan S1, S2 itu kan benar-benar harus dibuat, dicoba kan ya? Apalagi S2 harus dibandingkan nanti. Efektif mana, efisien mana, begitu ya. Mas Gabriel dari Jakarta supaya irit pulang ke Purwokerto. Ya, ini kita bahas satu-satu dulu ya. Kalau Mas Gabriel biar cepat pulang ke Purwokerto naik apa, Mas? Biar cepat helikopter, Pak. Helikopter. Biar cepat ya helikopter ya. Ini masuk akal. Kenapa? Kalau pesawat, Pak, saya harus ke bandara, Pak. Bener ya? Mas Gabriel, Jakartanya di mana dulu? Dekat Cengkareng atau Soekarno-Hatta? Belum nanti kalau mau ke Purwokerto, paling dekat bandaranya adalah Jogja. Dari Jogja ke Purwokerto masih 5 jam nanti. Masuk akal. Kalau helikopter dari tempat kerja Mas Gabriel langsung langsung turun di Purwokerto, masuk akal. Paling cepat ya Mas ya. Oke, tapi efisien nggak Mas? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Cost-nya terlalu besar. Oke, supaya efisien, pertanyaan saya balik. Mas Gabriel, supaya efisien pulang ke rumah naik apa? Jalan, Pak. Jalan ya. Nah, ini jalan itu Pak efisien. Pertanyaannya adalah efektif enggak? Enggak, Pak. Enggak.
Oke, sekarang pertanyaannya Mas Gafril, kita bedah satu-satu, Mas. Mas Gafril tadi katanya untuk efisien pulang ke Purwokerto dari Jakarta, paling efisien itu jalan